Baik, berikutnya yang akan kita bahas di sini adalah fungsi inverse. Kita akan fokus bagaimana cara menyelesaikan dari suatu fungsi, kemudian kita ingin cari fungsi inverse-nya dari suatu fungsi. Nah, untuk alternatif penyelesaiannya sendiri, ini ada 3 langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah alternatifnya yang pertama dengan mengubah f pada x menjadi y. Setelah kita mengubah f pada x menjadi y, kemudian kita akan mengubah pernyataannya menjadi x sama dengan. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita akan mengubah x menjadi f inverse pada x dan y menjadi x. 3 langkah sederhana ini yang kita gunakan sebagai alternatif penyelesaian. Nah, seperti apa penggunaannya? Yuk kita bahas. Di sini kita sudah punya 2 soal. Nah, contohnya tentukan fungsi inverse dari fungsi-fungsi berikut. Pada bagian yang A, kita di sini punya f pada x sama dengan 2x ditambah 5. Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Yang pertama, tadi kita akan mengubah f pada x-nya menjadi y. Berarti ini kita ubah dulu, kita buat. Maka f pada x-nya kita ganti dengan y sama dengan 2x ditambah dengan 5. Nah, setelah ini, setelah kita mengubah y, kita mengubah f pada x menjadi y, kemudian yang berikutnya adalah kita dapat melakukan mengubah pernyataannya menjadi x sama dengan. Nah, berarti kita berusaha agar bentuknya nanti hanya menjadi x sama dengan. Nah, bentuknya harus menjadi x sama dengan bla 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 gitu ya. Menjadi x sama dengan bla bla bla. Nah, berarti yang dapat kita lakukan adalah menyingkirkan dulu yang paling jauh dari x. Nah, di sini yang paling jauh dari x itu kan ada yang plus 5-nya ya. Plus 5 ini yang paling jauh dari x. Kita bisa singkirkan itu dulu. Nah, karena kita punya 2 ruas, berikutnya berarti tinggal kita pindahkan ya, yang 5 ini ke ruas kiri. Berarti sekarang 5 yang tadinya di ruas kanan pindah ke ruas kiri. Berarti di ruas kiri sekarang ada y. Nah, karena ini plus 5, berubah menjadi dikurangi 5 sama dengan 2x. Oke, sekarang kita sudah punya y dikurangi 5 sama dengan 2x. Oh, masih ada 2-nya nih. Berarti sekarang kita tinggal mengubahnya ya, menjadi x sama dengan. Ingat kembali, kalau di baris kedua, ini kan ada plus 5 berubah menjadi dikurangi 5. Berarti ini ada 2x. Berarti ini sebenarnya 2 dikali dengan x. Nah, karena dikali, berarti kita ubah ya. Tadinya perkalian berubah menjadi pembagian. Di ruas kanan pindah ke ruas kiri. Berarti ekuivalen dengan y dikurangi 5 sama dengan, nah ini 2-nya pindah ke ruas kiri ya. Jadi tadinya perkalian menjadi menjadi per 2. Nah, sekarang kita punya fungsinya y dikurangi 5 per 2 sama dengan x. Nah, sekarang kita ubah menjadi x sama dengan, ya sudah, tinggal kita tukar saja yang tadinya x di sebelah kanan, kita tukar di sebelah kiri. Berikutnya yang y dikurangi 5 per 2 juga, yang tadinya di sebelah kiri, di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan. Tukar posisi saja. X sama dengan y dikurangi 5 per 2. Nah, sekarang sudah punya seperti ini, langkah akhirnya setelah kita menjadikan X sama dengan bla bla bla, kemudian kita harus mengubah ya. Kita harus mengubah yang X menjadi F inverse pada X, kemudian yang Y kita ubah menjadi X. Berarti tinggal kita ubah tandanya, maka F inverse pada X sama dengan, nah, X-nya udah kita ubah menjadi F inverse pada X. Berikutnya yang Y-nya kita ubah menjadi X. Jadi X dikurangi 5 per 2. Oke, sekarang kita punya fungsi inverse-nya yakni ini. F inverse pada X sama dengan X dikurangi 5 per 2. Nah, untuk lebih mudah lagi memahami, mari kita kerjakan soal berikutnya. Berikutnya yang di sebelah kanan kita punya B
Yang soal yang B, F pada X sama dengan 3X dikurangi dengan 8. Maka yang pertama kembali lagi kita ubah F pada X-nya, kita gantikan dengan Y ya. Maka kita ganti dengan Y, Y sama dengan 3X dikurangi dengan 8. Setelah ini tinggal kita buat pernyataannya menjadi X sama dengan. Berarti yang jauh ini kan negatif 8 ya. Nah, atau dikurangi 8. Oke, kita pindahkan dari ruas kanan ke ruas kiri. Karena berpindah ruas, tadinya pengurangan, pindah ke ruas kiri, berarti lawannya pengurangan ya penjumlahan. Plus 8 sama dengan 3X. Setelah ini, kita sudah punya Y ditambah 8 sama dengan 3X. Berikutnya kita buat ya. Kan ini 3X, berarti ini sebenarnya 3 dikali dengan X. Tadinya perkalian, berubah menjadi pembagian. Berarti yang di ruas kanan tetap saja kita tuliskan X-nya. Nah, sekarang yang di ruas kiri Y plus 8 per 3. Sip. Nah, tadinya perkalian berubah menjadi pembagian. Tetapi ingat, ini membaginya untuk keseluruhan yang ada di ruas kiri ya. Nah, tidak bisa membaginya hanya Y saja atau yang 8-nya saja. Oke, sekarang kita ubah menjadi X sama dengan, berarti di kiri kita tempatkan X-nya di kiri biar lebih mudah. X sama dengan Y ditambah dengan 8, kita bagi dengan per 3. Per 3, kita bagi dengan 3. Selanjutnya, tinggal kita mengubah X-nya menjadi F inverse. Berarti kita tuliskan saja F inverse pada X sama dengan Y-nya kita ganti dengan X. X plus 8 per 3. Nah, inilah. Jadi sekarang kita sudah menyelesaikan inverse dari suatu fungsi. Jadi kalau ada pertama, kalau ada fungsi f pada x sama dengan 2x plus 5, ternyata fungsi inverse-nya itu nilainya x dikurangi 5 per 2. Kemudian ketika kita punya fungsi f pada x sama dengan 3x dikurangi 8, ternyata fungsi inverse-nya adalah X ditambah 8 dibagi 3. Seperti itu. Semoga mudah dipahami.